Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari peserta Latsar CPNS Polri tahun 2021, kelompok 2, Angkatan 7. Hari ini kami akan membuat video dengan mewawancarai beberapa responden terkait dengan wawasan kebangsaan dan bela negara. Seperti yang kita ketahui bersama, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, penting bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kami telah mewawancarai 3 narasumber dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Berikut video wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Rahmawati Kurniasari. Hari ini saya akan sharing pengalaman tentang pengetahuan wawasan kebangsaan dan bela negara bersama narasumber saya. Di sini saya telah bersama narasumber saya, yaitu Adi Ghazali, mahasiswa Poltekkes Ternate. Selamat pagi, Adi Ghazali. Terima kasih atas waktunya sudah meluangkan waktu di sini. Saya mau sharing tentang pengetahuan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Menurut Ghazali, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan menurut saya adalah gimana cara pandang setiap individu itu mempunyai persepsi masing-masing, sehingga itu yang membedakan kita dengan bangsa lain. Jadi keidentikan itu dari wawasan kebangsaan sehingga mempunyai ciri khas dari suatu bangsa itu sendiri. Menurut Adi Ghazali, apakah penting untuk diketahui oleh lapisan masyarakat? Ya, karena menurut saya penting, karena ini yang membedakan kita, sehingga ada ketika kita pergi ke luar negeri ataupun ketika di lapisan secara nasional saja, itu yang mempunyai ciri khas kita, sehingga ini tidak boleh tidak boleh runtuh, sehingga ini perlu ditanamkan bagi setiap individu lapisan masyarakat di Indonesia. Jadi itu sangat penting. Pak Ghazali apa Pancasila? Kemudian saya beralih ke bela negara, enggak? Menurut kakak apa sih bela negara itu? Menurut saya bela negara adalah suatu tekad, sikap dan tindakan untuk menjaga kedaulatan negara. Apa wujud bela negara di keseharian kakak lakukan sehari-hari? Kalau itu Seperti contohnya seperti membuang sampah di tempatnya, gotong royong, saling menghormati satu sama lain, jadi tidak membedakan, jadi toleransi seperti itu. Dan terakhir Pak, Kak, apa harapan kakak ke depannya untuk Indonesia? Ke depan untuk Indonesia saya ingin bahwa persepsi masyarakat tentang Indonesia itu semakin meningkat, jadi tidak sembarangan beroceh-oceh terhadap sosial media, jadi gunakan sosial media itu sebaik-baiknya. Terima kasih atas waktunya, Adi Ghazali. Demikian wawancara saya bersama Adi Ghazali. Terima kasih. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya dengan Dr. Fitria Nurul Budiati. Siang. Dengan Ibu siapa? Saya dengan Dela. Saya boleh wawancara sedikit atau tanya-tanya soal Indonesia? Boleh. Menurut Ibu, apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah penting diketahui oleh semua lapisan masyarakat, Ibu? Ya, pastinya sangat penting. Menurut Ibu, apa itu bela negara? Bela negara itu adalah tindakan warga Indonesia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Apa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari yang telah Ibu lakukan? Seperti kita yang bekerja di klinik, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP, profesional, tidak membedakan suku, bangsa, golongan, dan ras. Terus kita juga menjaga kebersihan lingkungan tempat kita bekerja, rajin beribadah. Terus kita ada program Prolanis untuk menjaga kebugaran tubuh bagi peserta di klinik ini. Terus kita juga memberikan kontribusi kepada bangsa dan negara, seperti saat ini kita ikut giat vaksinasi seperti itu. Baik Ibu. Apa harapan Ibu untuk Indonesia ke depannya atau yang akan datang? Ya, harapan saya Indonesia bisa menjadi lebih maju, aman, tentram,
sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan seluruh warga Indonesia. Untuk terkait isu saat ini seperti kelangkaan minyak goreng yang menyebabkan tingginya harga minyak goreng di pasaran, apakah pendapat Ibu soal ini? Menurut saya pemerintah harus segera menstabilkan harga minyak goreng karena minyak goreng adalah salah satu bahan pokok masakan untuk warga negara Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Cukup sekian wawancara saya. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Perkenalkan, saya Rebecca Desriani. Saat ini saya merupakan peserta Latsar CPNS Polri 2022. Pada saat ini saya sedang menyusun tugas untuk mewawancarai responden. Apakah Bapak bersedia? Siap, saya bersedia. Baik Pak, mungkin kita mulai dari perkenalan identitas dan profesi dulu. Silakan Pak. Baik, nama saya Antonius Wisnubrata. Saya sebagai karyawan swasta pada sebuah sekolah menengah pertama di salah satu sekolah di Kabupaten Nagire. Saya sebagai tenaga pendidik pada sekolah tersebut. Baik Pak, berarti Bapak seorang guru swasta ya? Ya, Baik, kita mulai ya Pak. Pertanyaan yang pertama, menurut Bapak, apa itu wawasan kebangsaan? ya. Menurut pandangan saya, wawasan kebangsaan lebih sederhana diterjemahkan sebagai konsep yang membedakan antara bangsa Indonesia sendiri dengan bangsa-bangsa lain. Dalam artian konsep wawasan kebangsaan adalah konsep yang membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Banyak manfaat yang bisa diperoleh dari wawasan kebangsaan ini, termasuk salah satunya timbul rasa menjiwai semangat bangsa. Seperti itu. Baik, Pak. Berarti kira-kira menurut Bapak, apakah wawasan kebangsaan ini perlu diketahui semua lapisan masyarakat? Sangat perlu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya, Pak. Kira-kira menurut Bapak, apa itu bela negara? Kalau berbicara soal bela negara, berarti kita bicara soal sikap. Nah, kalau kita bicara soal sikap, mengarah kepada perilaku warga negara. Nah, apa yang menjadi ciri khas dari perilaku warga negara ini adalah bukti kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian. Menurut Bapak, perilaku bela negara apa yang telah Bapak lakukan dalam kehidupan sehari-hari Bapak? Banyak sekali. Secara konkret, salah satunya adalah wujud kecintaan pada tanah air, kemudian wujud kebangsaan bernegara, kemudian memegang teguh prinsip Pancasila, kemudian sebagai bagian dari ranah sosial, memiliki rasa rela berkorban untuk bangsa dan negara, termasuk pada lingkungan, juga turut mendukung program pemerintah, dan masih banyak hal. Sebagai tenaga pendidik, saya mengaplikasikan rasa bela negara pada tugas pokok saya sebagai tenaga pendidik. Demikian. Baik. Kira-kira apa harapan Bapak untuk Indonesia pada masa yang akan datang? Secara umum adalah pemerataan ekonomi, dalam artian mengangkat semua kelompok atau golongan yang masih terbelakang, masih tertinggal jauh di bawah garis kemiskinan. Seperti itu. Saya boleh bertanya satu hal lagi, Pak? Silakan. Iya, baik. Tadi sempat menyinggung masalah ekonomi. Nah, kira-kira terkait situasi saat ini seperti adanya kelangkaan minyak goreng sehingga menyebabkan harga minyak goreng tinggi di pasaran. Kira-kira pendapat Bapak bagaimana untuk isu saat ini? Melihat situasi saat ini, apalagi kita bicara soal isu minyak goreng, sebenarnya
kita sedang berbicara satu hal yang sangat menguras energi yang seharusnya bisa kita alokasikan untuk berpikir soal hal lain. Minyak goreng lalu diangkat sebagai masalah. Kita lihat berapa banyak dan berapa luas lahan perkebunan sawit di Indonesia ini. Lalu kok sampai negara kita harus benar-benar mengalami krisis minyak goreng. Nah, apa yang terjadi dengan bidang-bidang yang mengurusi masalah minyak goreng ini? Tentu yang pertama adalah masalah manajemen mereka. Kalau segala sesuatunya ditata dengan baik, sistem dan alur produksi bisa tertata dengan baik, mengapa harus kita mengalami masalah seperti ini? Apa yang salah atau ada yang salahkah seperti itu? Ya tentunya yang bisa mengetahui adalah melibatkan unsur tim penyidik. Sesegera mungkin harus bisa dilakukan. Nggak bisa bangsa ini dituntut untuk mengalokasikan atau mengalihkan kebutuhan minyak goreng dengan merebus atau mungkin mengukus makanan seperti yang dikatakan oleh mantan Presiden Republik kita. Seperti itu. Ya, kebutuhan bangsa ini sangat heterogen. Tidak bisa diwakilkan dengan solusi-solusi seperti itu. Mungkin demikian, Bu. Baik, saya rangkum secara keseluruhan ya Pak. Tadi Silakan. Pak menjawab mengenai kebangsaan yang perlu diketahui seluruh lapisan masyarakat ya, sebagai yang identitas bangsa Indonesia, dan membedakan itu dengan bangsa yang lain, gitu ya. Ya. Kemudian mengenai bela negara merupakan suatu sikap dalam kehidupan sehari-hari, karena dasarnya pada Betul. kecintaan terhadap negara. Baik, Ya, ada yang ingin betul ditambahkan, Pak? Mungkin demikian, Mbak. Oke, baik. Terima kasih, Pak, telah bersedia menjadi responden saya pada siang hari ini. Baik, terima kasih juga, Mbak. Hasil wawancara dari ketiga narasumber tadi dapat kami simpulkan bahwa wawasan kebangsaan dan bela negara perlu dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, dan implementasinya tanpa disadari telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wawasan kebangsaan dan bela negara perlu ditanamkan sejak dini agar dapat memupuk kesadaran diri untuk mencintai bangsa ini. Wujud bela negara dari berbeda-beda, namun apapun itu tetaplah berguna bagi bangsa Indonesia sebagai wujud cinta tanah air. Demikian video ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.